Setelah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD turut mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Setelah melakukan orasi di Tugu Proklamasi, pasangan Ganjar Mahfud tiba di gedung KPU sekitar pukul 12:30 siang tadi. Ganjar dan Mahfud tiba di gedung KPU didampingi oleh para ketua umum partai pendukung. Di antaranya terdapat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan juga PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Pasangan ini tiba di KPU disambut oleh Ketua KPU Hashim Hasyari. Dan kami beserta istri hadir di sini untuk menyerahkan dokumen bersama partai pengusung. Dan tentu saja Bapak Ibu dari Komisioner KPU sudah menerima lengkap. Mudah-mudahan menjadi awal, legalitas terpenuhi, dan insya Allah saya dan Pak Mahfud melalui visi, misi, dan program yang sudah kita siapkan akan cepat membawa Indonesia maju lebih lincah lagi. Dan tentu kami mohon dukungan, mohon dorongan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan KPU akan menjadi wasit yang insya Allah pasti paling netral, pasti paling bisa memberikan layanan terbaik, dan kita persembahkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi amanat konstitusi bahwa calon presiden dan wakil calon presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka pada kesempatan ini kami, PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo yang telah bersama-sama menyepakati untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Profesor Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Kami tentunya mohon doa seluruh rakyat Indonesia terhadap pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini. Keduanya menggelorakan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Keduanya akan mempercepat kemakmuran dan daya unggul bangsa. Keduanya telah satu komitmen di dalam menegakkan keadilan. Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD dikenal jujur, bersih, berpengalaman lengkap dengan kualitas kepemimpinan yang mumpuni. Kepada mereka berdua, harapan baru Indonesia Raya diletakkan dan supaya nyata. Ya, lalu bagaimana peluang dari pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud? Kami akan membahasnya bersama pakar politik Hanta Yuda. Selamat siang Pak, bagaimana nih Pak Hanta ini melihat peluang Anies Muhaimin? Ya Pak Hanta, ini bagaimana melihat peluang mereka Pak? Apa kelebihan dari pasangan dari Anies dan Caimin ini? Ya, pertama pasangan ini tentu sudah menjawab keraguan publik terkait dari sebagian menganggap bahwa Anies dan Muhaimin tidak bisa berlayar karena tidak cukup partainya dan seterusnya. Nah, ternyata itu terjawab keraguan itu di hari yang pertama, bahkan yang pertama pasangan Anies dan Muhaimin sudah mendaftarkan ke KPU. Itu satu. Yang kedua, kalau ada keinginan beberapa aktor atau kubu politik menginginkan agar Pilpres Yohana berlangsung dalam satu putaran, artinya hanya dua blok politik yang bertarung, itu juga terkonfirmasi bahwa tidak bisa, artinya kemungkinan besar semakin jelas, semakin terang peta politik Pilpres kita ini dalam formula tripolar, tiga polar politik pasangan Pilpres yang akan bertarung, pasangan Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo dan pasangannya yang belum diumumkan. Artinya Pilpres kita akan berlangsung dalam dua putaran karena kompetitifnya peta elektoral antar kandidat.
Nah, kalau kita lihat dari pasangan ini, keunggulannya tentu Anies maupun Muhaimin punya pengalaman ya, secara personality dulu. Mereka punya pengalaman politik di pemerintahan. Anies pernah di pemerintahan pusat sebagai menteri pengalamannya, kemudian pernah menjadi gubernur ibu kota negara, kemudian juga Pak Muhaimin pernah di eksekutif dan legislatif. Jadi dari sisi kompetensi dan pengalaman mereka magnet elektoralnya bisa dikapitalisasi dari pengalaman itu, tinggal prestasi-prestasi selama menjabat itu yang perlu dipublikasikan, perlu disosialisasikan, perlu dikomunikasikan kepada publik. Itu satu. Yang kedua, kelebihan dari personality juga, terutama Pak Anies ini memang unggul dalam komunikasi publiknya. Public speaking-nya saya kira sangat unggul dibandingkan bahkan oleh beberapa kandidat yang lain. Ya tentu Pak Prabowo dan Pak Ganjar juga kompetitif, kuat. Tapi Mas Anies saya kira narasi-narasi politiknya secara menyampaikan komunikasi ke publiknya relatif tinggi, kuat, dan ini juga menjadi titik kekuatan dari pasangan ini. Yang ketiga, kalau kita mulai geser kepada basis-basis potensial, meskipun perlu diukur dan belum tentu, Anies berangkat dari kelompok nasionalis sebenarnya Anies ini. Selain dari Partai Nasdem, beliau juga sebenarnya bisa dikelompokkan dari kelompok nasionalis, kemudian dilengkapi oleh Muhaimin yang berasal dari kelompok Islamis tradisionalis, yaitu NU dalam hal ini yang mayoritas di Indonesia. Meskipun NU juga tidak tunggal, terpecah dalam polarisasi dalam berbagai macam aktor atau tokoh politik. Nah, itu juga menjadi kekuatan dari dua figur ini, kombinasinya. Formulanya basis nasionalis, kemudian ada religius atau Islamis nasionalis tadi. Yang ketiga, dari sisi mesin politik, potensinya juga Yohana bisa dioptimalisasi juga. Selain dari mesin politik partainya, kita tahu PKB ini kan partainya berbasis kuat di Jawa Timur bersama PD Perjuangan. Selain itu juga di Jawa Tengah. Nah, kalau ini bisa dikapitalisasi dengan optimal, maka ini bisa menjadi potensi untuk melengkapi, menambal celah-celah atau kelemahan Anies Baswedan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur terutama. Tetapi ini perlu dikapitalisasi meskipun belum memberikan dampak terlalu kuat ya setelah berpasangan ini. Cuma ada waktu 4 bulan ke depan, ini bisa menjadi potensi bagi mereka untuk menyasar seperti yang saya katakan tadi. Jadi ada kelebihan dari sisi personalitinya, magnet electoral figure, yang kedua dari segmentasi potensial yang bisa disasar, dan yang ketiga dari sisi mesin politik yang bisa dioptimalisasi. Itu mungkin dari kekuatan politik dari pasangan ini, Yohana. Dari kekurangannya seperti apa? Ya, memang satu sisi menjadi kelebihan saling melengkapi. Jadi begini, dari sisi strategi seorang capres memilih cawapres itu ada dua yang paling determinan. Dari sisi basis, satu, dia memilih cawapres yang berasal dari ceruk yang berbeda dengan tujuan untuk memecah basis lawan sekaligus untuk menambah ceruk baru di mana si capres lemah. Yang kedua, bisa juga mengambil cawapres dari basis si capres itu sendiri tapi belum maksimal di basis itu. Nah, konteksnya Anies mengambil Muhaimin itu sepertinya yang pertama, yaitu mengambil ceruk di mana Anies masih lemah dengan tujuan untuk memecah basis lawan. Dan kita tahu di Jawa Timur, Ganjar dan Prabowo relatif lebih kuat dibandingkan Anies. Nah, karena itulah Anies memilih Muhaimin menjadi cawapres dengan harapan untuk mendapatkan insentif tambahan di kantong-kantong Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, terutama di Jawa Timur karena Jawa Tengah sudah basisnya Ganjar Pranowo. Nah, di titik ini sebenarnya ada tantangan, titik kelemahan bisa dikatakan, habitat politik yang menjadi potensi Anies Baswedan, katakanlah yang dibawa oleh Muhaimin ini apakah berhasil, NU satu sisi, ini kan basisnya yang relatif merespons atau mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi relatif positif. Di wilayah-wilayah Jawa Timur, ini wilayah yang di mana Pak Jokowi menang. Di mana tingkat approval rating Pak Jokowi juga tinggi. Terakhir di survei kami Jawa Timur itu sampai 80%, melampaui approval terhadap di level nasional terhadap Pak Jokowi. Tetapi, nah ini Yohana titiknya, di sisi yang lain Anies Baswedan ini mengusung narasi perubahan, berdiametral, berjarak dengan pemerintahan Jokowi. Nah, ini yang harus dicari titik temunya. Satu sisi Anies mengusung perubahan, berjarak dengan Jokowi, kerap mengkritik Jokowi, kerap memberikan isu perubahan, dan itu sudah
sudah tepat saya kira dengan posisi politiknya. Di saat yang sama yang ingin disasar di Jawa Timur itu yang dibawa oleh PKB itu cenderung itu positif mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Beda dengan basis misalnya PKS dan Partai Demokrat. Kalau itu lebih mudah. Ini yang menjadi titik lemah tantangan politiknya yang saya kira harus menjadi dari sisi basis ya, titik kelemahan atau tantangan lah lebih tepatnya. Baik, yang kedua, ya? Dari mesin politik juga menjadi tantangan. Kita tahu bahwa PKB dan PKS kerap jarang bertemu. Nah, ini menjadi tantangan. Saya kira bisa lah, soliditas ini bisa diantisipasi. Dan saya kira juga dari sisi figur capres juga perlu dipikirkan dari sisi beberapa basis-basis yang belum terlalu kuat dari mereka, terutama Jawa Tengah. Seperti saya katakan tadi, Pak Muhaimin tidak bisa membackup dari sisi Jawa Barat dan DKI Jakarta, dan itu mengandalkan Anies Baswedan. Jadi setiap kandidat Yohana memiliki kekuatan sekaligus kelemahan politiknya masing-masing tentunya. Baik. Dari pemilih basis Pak Jokowi juga satu lagi ya, yang harus mereka sasar agak sulit gitu. Dari sisi NU, atau satu lagi, ada 3 faktor yang sangat menentukan sekarang ini semua kandidat yang disasar dari sisi cawapres, elektabilitasnya, kedua terasosiasi NU, dan ketiga adalah dari sisi Jokowi. Nah, Mas Anies ini tidak bisa mengambil dari segmentasi pemilih Jokowi. Yang mungkin adalah NU, dan NU sekarang terpecah kan, terpolarisasi. Pak Mahfud juga diambil oleh Pak Ganjar. Kita tidak tahu Pak Prabowo, artinya itu menjadi tantangan juga. Apakah Pak Caimin tidak bisa mengambil ceruk NU ini secara maksimal? Nah, kalau tidak, itu juga tidak berhasil misalnya untuk menggeser ke Anies Baswedan. Dan itu menjadi PR-nya. Ditambah Pak Muhaimin juga saya kira masih punya gap ya antara membawa basis masa PKB ke Pak Anies, itu menjadi PR-nya untuk 4 bulan ke depan. Yohana. Baik. Terima kasih Pak Hanta. Kita juga masih akan berlanjut menanyakan bagaimana dengan paslon lainnya yang hari ini juga mendaftarkan ke KPU. Tapi usai jeda tetaplah bersama dengan kami.